warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rahmi Abdullah dengan NIM 2531738279279. Mahasiswa BPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 12 Huamual dengan materi perubahan fisika dan kimia. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Sebelum kita mulai materi, Ibu mau lihat dulu. Kau punya perlengkapan. Bawa buku, pena, bawa kelas, maju, pimpin doa. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik. Aku akan masuk dengan materi. Lihat di depan gambar 1. Itu apa? Gambar 2 itu apa? Air batu. Kalau bom, atau pas buang dia apa? Meledak. Dia bersifat apa? Tidak perlu menjadi langsung. Ya, dia tidak berubah lagi itu seperti yang itu, toh. Terus gambar kedua, di dalam gelas itu ada apa? Air dan batu. Batu apapun cair-cairkan. Jadi kita masuk materi hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah perubahan fisika dan Kimia. Di sini tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Dan kalian harus mampu, mengidentifikasi ciri-ciri dan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini kamu tahu ciri-ciri, dia punya perubahan fisika dan perubahan kimianya. Yang nanti kalian praktek toh, memberikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis suatu fenomena atau masalah untuk menentukan jenis perubahan materi yang terjadi. Menyajikan hasil penyelidikan dan solusi terhadap masalah terkait perubahan fisika dan kimia. A. Pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu benda dapat berlangsung lama dan ada yang berlangsung cepat. Perhatikan gambar berikut. Itu apa yang di sini? Di belakang. Terus yang di sana? Kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar dia masuk.
cepat atau berlangsung cepat. Ini berlangsung lama atau karat. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luar. Jangan apa dia punya fisik saja, harus tampilkan dia punya di luar lain. Jadi perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimianya dalam benda tersebut. Atau perubahan fisika dikatakan suatu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau dia tidak menghasilkan zat yang baru sudah lama. Ciri-ciri perubahan fisika. 1. Materi sebelum dan sesudah tidak mengalami perubahan. Nah, itu sini. Ini dia bilang sebelum dan sesudah dia mengalami perubahan kesehatan. 2. Dapat kembali berbentuk semula atau reversib. Dia berbentuk seperti semula atau reversibel. 3. Masih memiliki sifat zat aslinya, dia asli. Jenis-jenis perubahan fisika. Ada 6 jenis perubahan fisika. 1. Mencair adalah perubahan zat padat menjadi zat cair. Contohnya es batu yang dibiarkan di ruang terbuka akan berubah menjadi air. 2. Membeku. Membeku adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Contohnya seperti apa? Es batu. 3. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi zat cair. Contohnya embun di waktu pagi hari yang dingin. Jadi dia menjadi cair. 4. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya seperti apa? 5. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti guru mau bilang. Dia punya contoh seperti gambir. Ada yang tahu gambir? Gambir yang apa Pak? Baju tuh? Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Jadi kalian di situ ya dia punya bentuk dan ukuran atau dia menghasilkan zat baru kesehatan. Reaktan. Reaktan adalah unsur dari suatu reaksi, sedangkan hasil akhir dari reaksi tersebut diproduk. Contohnya H2O tambah O2 sama dengan H2O. Ciri-ciri perubahan kimia. Terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endepan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, sulit balik keadaan awal. Semua ini terjadi melalui suatu reaksi kimia. Reaksi kimia terdiri atas reaktan dan produk. Jenis perubahan kimia. 1. Pembakaran adalah salah satu sifat perubahan kimia.
yang tidak dapat mengembalikan zat menjadi bentuk awalnya. Jadi tidak berbalik seperti semula toh. Dua, membusuk adalah perubahan kimia yang dapat ditandai dengan perubahan warna, ukuran dan kemunculan bau karena terjadi perubahan zat yang terkandung dalam benda tersebut yang dipengaruhi oleh suhu dan cuaca. Jadi berpengaruh suhu dan cuaca. Kereaktifan adalah perubahan kimia karena adanya reaksi logam dan oksigen yang dapat berubah menjadi zat benda dengan batuan, kelembapan atau suhu. 4. Mudah meledak adalah salah satu sifat perubahan kimia karena zat-zat aktif yang bisa saja berubah dalam kondisi tertentu. Beracun. 5. Beracun adalah salah satu sifat perubahan kimia karena zat-zat kimia memiliki banyak senyawa atau unsur-unsur yang berbahaya atau beracun. 6. Terlarut adalah gejala perubahan kimia karena sifatnya yang membuat zat bisa tercampur sempurna sehingga tidak dapat lagi dipisahkan. Tidak dipisahkan lagi, jadi sudah campur atau dikembalikan pada bentuk semula. Itu ada A, B, C. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang digambar pertama itu apa? Ada yang Busuk. Kedua, berkarat. Ketiga, jadi yang mudah dibakar itu apa? Besi tidak bisa dibakar. Iya. Kita masuk dengan LKPD. Satu sudah. Kelompok 2. Kelompok 1. Jadi perubahan ada kasih dari garam, NS, gula. Tiga, material perubahan. Oke. Kelompok 1. Jadi sudah semua kelompok 3 sudah breaking dulu. Berdiri. Ini semua. Semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kelompok 1 tampil. Namanya kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi Mansur. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Percobaan 1. Perubahan kertas. Perubahan yang terjadi kertas yang berwarna putih. Percobaan yang 4. Pembakaran lilin.
Perubahan yang terjadi yaitu lilin yang terbentuk padat menjadi cair. Kami akan menjawab pertanyaan. 1. Perubahan wujud terjadi pada percobaan 1, 2, 3, dan 4. 2. Yang menghasilkan zat baru yang zat baru terjadi pada percobaan 1 dan 2. 3. Perubahan kimia dan fisika yaitu perubahan kimia menghasilkan zat baru sedangkan perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. 4. Perubahan fisika, contohnya beras menjadi tepung, air menguap. Contoh perubahan kimia, perubahan yang buah yang busuk, tepung menjadi roti. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Jika tidak ada, kami akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Abdurrahman. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaan kami. Percobaan yang pertama adalah pembakaran kertas. Perubahan yang terjadi, kertas menjadi arang atau hitam. 2. Percobaan yang kedua adalah pelarutan garam. Perubahan yang terjadi adalah garam yang padat menjadi cair. Sedangkan perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia seperti besi berkarat, telur yang direbus. Perubahan fisika adalah es batu yang mencair, kertas yang disobek-sobek menjadi kecil-kecil. Apakah dari kelompok lain yang bertanya? Saya. Apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah besi yang berkarat, telur yang direbus. Sedangkan perubahan fisika adalah es batu yang mencair, kertas yang disobek menjadi kecil-kecil. Itu saja diskusi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfana Filinudin. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kelompok kami. Tujuan percobaan: 1. Kami mengamati secara langsung perubahan fisika dan kimia melalui percobaan sederhana. 2. Kami membedakan antara perubahan fisika dan kimia berdasarkan hasil pengamatan. 3. Kami menuliskan laporan hasil pengamatan secara sistematis. Alat dan bahan yang kami siapkan untuk percobaan sederhana adalah kertas, korek api, es batu, gelas bening, air, garam, dan sendok. Di sini kita melakukan percobaan. Yang pertama, pembakaran kertas. 2. Pelarutan garam. 3. Pencairan es batu. 4. Pembakaran lilin. Kami mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Perubahan wujud terjadi pada percobaan 1, 2, 3, dan 4. 1. Pembakaran kertas. Perubahan yang terjadi pada pembakaran kertas adalah kertas berubah menjadi arang. 2. Pelarutan garam. Perubahan yang terjadi pada pelarutan garam adalah garam padat menjadi cair. 3. Pencairan es batu. Perubahan yang terjadi pada pencairan es batu adalah es batu berubah menjadi cair atau air. 4. Pembakaran lilin. Perubahan yang terjadi pada pembakaran lilin adalah lilin meleleh menjadi cair. 2.
Percobaan yang menghasilkan zat baru yaitu 1 dan 4, pembakaran kertas dan pembakaran lilin. 3. Perubahan kimia yang menghasilkan unsur zat. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan unsur zat baru, sedangkan perubahan fisika perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. 4. Contoh perubahan kimia: pembakaran kertas, besi yang berkarat. Contoh perubahan fisika: 1. Kertas yang digunting. 2. Kayu menjadi meja. Baik, itu tadi hasil percobaan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Pertanyaan present kelompok 1, kelompok 2, ada present. Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kelompok 1 sudah menampilkan untuk hasil diskusi. Kelompok 2 sudah menghasilkan untuk kelompok diskusi. Kelompok 3 sudah. Siapa yang tahu kesimpulan dari satu materi tadi? Saya Bu. Ya. Perbedaan perubahan fisika dan kimia adalah perubahan fisika tidak dapat menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru. Ya, terima kasih. Ayo Bu. Contoh dari perubahan fisika adalah kertas yang digunting, sedangkan contoh dari perubahan kimia adalah besi yang berkarat. Ya, tepuk tangan. Jadi, dia bisa lihat nih, kesimpulan pembelajaran hari ini. 1. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu benda yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Ya Bu. 2. Ciri-ciri perubahan fisika: materi sebelum dan sesudah tidak mengalami perubahan, dapat kembali ke bentuk semula atau masih memiliki sifat zat asli. 3. Contoh perubahan fisika: melipat kertas, beras menjadi daging, dan lain-lain. 4. Perubahan kimia, perubahan pada suatu zat yang menghasilkan zat baru. 5. Ciri-ciri perubahan kimia: terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endepan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, sulit balik keadaan awal. 5. Contoh perubahan kimia: buah menjadi busuk, kertas yang dibakar. Itulah kesimpulan dari materi yang saya ajarkan tadi. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal post test. Ada 5 nomor. Nanti kalian kerjakan ya. Nanti Ibu kasih kertas. Masing-masing jawab sendiri ya.
soal baik-baik ya, Ibu. Selesai belum? Bu. Bu, sudah. Bu. Sudah. Ada di buku sudah di Mari kita sudah. Mungkin minggu depan sebelum itu tutup, mungkin minggu depan kita akan masuk dengan materi berikutnya dengan perubahan wujud. Ibu, sebelum ibu tutup, ibu mau kalian pulang di rumah itu belajar. Iya, ibu. Belajar bermain, dengar. Bermain ada batasnya. Toh, belajar ada waktunya. Toh, dari kamu sukses itu harus belajar. Atau mau jadi seorang polisi, polwan, mau kuliah kedokteran, itu harus apa? Belajar. Atau punya uang itu di otak, itu kuncinya untuk belajar dan belajar. Toh, ya Bu. Jangan banyak bermain. Kalau boleh tolong belajar. Ibu guru itu bilang bermain. Di situ mungkin siapa yang mau jadi polisi besok-besok? Jadi polisi, dari tentara, angkatan laut, mungkin paspor ada yang jadi polwan, ada yang jadi dokter. Ada di pramugari, mungkin itu saja. Ya, ketua kelas pimpin doa. Iman sebenarnya itu dari tadi belajar berbuat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mungkin kalau menyanyi dulu apa? Ya Bu. Jadi pulang di rumah itu harus belajar ya. Iya, Materi yang tadi itu harus belajar apa?
Dengar? Ya, Bu. Ya. Mungkin Ibu akan buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.